Halo, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa lagi ya dengan channel Hodari Podcast Rakyat ini yang tentu ada berita-berita hangat begitu. Apalagi ini soal Projo. Nah, kita lihat saja bahwa Projo ya menggelar kongres begitu kan ya. Dari segi pernyataan saja Projo nampaknya sudah panik. Nampaknya seolah-olah meninggalkan siluet Jokowi. Ada apa ini? Ada apa ini? Banyak yang berkomentar seperti itu. Iyalah, pasti Gerindra dong. Nah, bagaimana dengan kader-kader lainnya gimana, Pak? Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Saya memandang bahwa Projo yang sejak awal begitu kan kabarnya mau dijadikan partai, mau dijadikan ini. Pada akhirnya tumbang juga. Pada akhirnya gabung ya kepada pemerintah Prabowo Subianto. Dan di situ yang paling mengejutkan sekali ya, saking ambisi kepada dirinya begitu kan ya, seorang Budiari mengatakan mau gabung kepada Partai Gerindra dan itu secara terang menerang. Apakah karena jangan-jangan begitu kan ya, seorang Jokowi dan Gibran ini tidak hadir di acara Projo padahal ini adalah acara relawan. Ya, acara relawan tidak hadir di situ. Apakah karena jangan-jangan Budi Ari ini ya karena mau masuk Partai Gerindra? Kenapa tidak masuk PSI? Nampaknya. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Gak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum. Kekuatan Jokowi ini sudah mulai melemah. Dia sudah tahu kalau Jokowi dampaknya ya sudah mulai pudar. Yang mereka adalah lompat sana. Walaupun secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa logo dari Projo sendiri begitu kan bukan singkatan dari Pro Jokowi, tapi kita lihat saja masyarakat tidak bodoh, Bos. Dari siluetnya saja, dari wajahnya saja itu adalah gambar seorang Jokowi. Kalau ini Projo dicap sebagai Sangsakerta dan sebagainya begitu kan, ini adalah rakyat dan negara. Projo itu bahasa Sanskertanya negeri, bahasa Jawa Kawinya artinya rakyat, gitu loh. Jadi kedepannya Projo ini nggak ada singkatan panjang dari kata Projo. Projo, memang nggak ada. Cuma teman-teman media kan dia Projo Kowi itu kan karena gampang dilafalkan aja. Ya, sepakat. Kita harus mentransformasikan Projo. Jadi saya kira agak lucu juga. Masyarakat kan tidak bodoh hari ini. Justru pernyataan seperti ini blunder ya. Akhirnya tumbang juga begitu kan ya. Dia mengatakan ya Projo diperintah langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Wah, untuk bergabung ya kepada Partai Gerindra. Ya, di tahun 2029 nanti kalau Gibran menjadi rivalnya atau menjadi lawan dari politik dari seorang Presiden Prabowo Subianto, maka jelas di situ begitu kan ya, Projo tetap mendukung Prabowo Subianto. Tidak mungkin dia akan berpindah kepada ya Gibran. Ya, saya memandang ada dua hal. Pertama adalah soal strategi politik ya. Jangan terlalu percayalah dengan relawan-relawan, jangan terlalu percaya walaupun 100% gabung ya. Pada ujung-ujungnya lihat saja situasi dan kondisinya ya. Seperti Noel, dia gabung kepada Prabowo Subianto. Pada akhirnya apa? Kena korupsi. Kena suap begitu kan. Ini salah satu langkah yang menurut saya pribadi begitu kan ya. Walaupun secara tidak langsung Projo ini dianggap banyak, tapi kita lihat saja apakah semua Projo ini mau bergabung kepada Partai Gerindra.
Satu persatu sudah mulai tidak tahan. Benar, terbukti pernyataan Anies Baswedan. Orang yang menjadi oposisi di situ, kalau tidak tahan begitu kan ya, ya dia akan berkoalisi. Apa yang dia cari? Ya banyak dong. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya apakah semua anggota Projo ini semua sepakat gabung kepada Partai Gerindra? Karena sudah jelas-jelas logo di situ terpampang terpampang siluet Jokowi, terpampang foto Jokowi di logonya. Projo, kan? ini gimana begitu kan? Orang masih banyak menceritakan soal itu begitu. Nah, anehnya di situ malah sontak masyarakat hari ini dan publik begitu kan ya, soal dikejutkan soal Projo ini begitu kan ya, dan kemudian mengatakan ini, Budi Ari mengaku akan masuk Partai Gerindra, mohon teman-teman Projo bisa memahami itu. Memahami bilang siapa? Nah, artinya kalau Budi Ari sendiri yang mau masuk Partai Gerindra silahkan, tapi Projo ini tetap setia loyalitasnya kepada Jokowi. Kan itu logikanya. Nggak tahu lagi kalau dinetralkan nanti begitu kan. Ya Projo atau Prora, ya Pro Prabowo, Propa. Pada akhirnya terjebak juga. Nah, kekuatan relawan-relawan Jokowi seperti Projo ini karena ada sumbangsi besar dari seorang Jokowi. Ya kenapa? Ya mau jadi ini, mau jadi itu, diangkat ini, diangkat itu begitu kan. Tapi pada akhirnya orang-orang akan menganggap bahwa wah, jangan-jangan ya Jokowi sudah nggak punya kekuatan. Makanya lebih memilih gabung ke Gerindra dari partai PSI, partainya Jokowi. Ini kan aneh, ya. Masyarakat kan aneh justru begitu. Kenapa Bang kok ketawa terus? Aneh Budi Ari ini ya juga menyampaikan ingin gabung ke partai Gerindra di Kongres Projo. Coba secara psikologi begitu kan ya, secara psikologis bagaimana dengan pemikiran-pemikiran Kaisang? Relawan-relawan Jokowi sudah diwadahkan dengan yang namanya PSI, partai PSI. Nah, partai ini kan tidak murni begitu. Pasti berseberangan antara kepentingan partai PSI dengan partai Gerindra ini beda. Bagaimana ya untuk bisa bergabung terus menunjukkan dirinya di parlemen begitu. Nggak tahu lagi kalau jadi politik belah bambu begitu kan ya, untuk mengaitkan bagaimana PSI itu masuk di parlemen. Nggak tahu lagi kalau soal itu. Tapi hati-hati Pak Prabowo ya. Hati-hati Pak Dasko. Ya, kita tunggu saja begitu. Semua orang tahu sepak terjang bagaimana relawan-relawan itu begitu. Kalau bekerja dengan rakyat, bekerja demi rakyat begitu kan. Ya tidak usah relawan-relawanan. Ya sebenarnya sudah rakyat yang bisa mengatur itu begitu. Nah, inilah yang kemudian banyak yang mengatakan jangan-jangan bisa saja faktanya sederhana begitu kan. Ya ini salah satu yang kemudian yang disorot adalah dia sadar ke depan Jokowi sudah nggak punya kekuatan. Makanya lebih memilih gabung Gerindra. Fakta sederhana, sekelas ketua relawan Jokowi ternyata nggak mau bergabung kepada PSI Partai Jokowi. Lalu kalian bermimpi PSI mau nyalahin PDP. Masuk parlemen aja mereka sulit. Wih. Kata netizen, banyak jalan menuju Roma, bos. Ya. Untuk masuk ke parlemen caranya sangat mudah. Siapkan uang ratusan triliun. Ini seru ini. Ya, makanya saya memandang bahwa kenapa tidak berlabuh kepada partai PSI? Padahal ini sudah menjadi wadah dari partai PSI itu sendiri. Relawan-relawan dimanapun begitu kan. Nah, yang tidak kalah penting ternyata ini ya. Ternyata kader PSI ya berada di dekat rumah Jokowi begitu kan ya. Kalau ada orang yang datang di situ mau daftar kader PSI juga ada di situ tempat pelayanannya, tempat pendaftarannya di situ. Apakah ini saking tidak lakunya atau bagaimana? Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Ngeri kan pada akhirnya. Yang paling lucu lagi begitu kan. Yang paling lucu kata Budi Ari ini adalah Projo itu artinya negeri dan rakyat, bukan pro Jokowi. Masyarakat paham nggak? Percaya dengan itu begitu kan?
Ini Projo berharap Jokowi tak jadi calon tunggal di Pilpres 2019. Itu dulu begitu kan? Ya, dulu. Jadi masyarakat sekarang kan tidak bodoh begitu. Dari logonya saja, dari siluetnya saja begitu orang Jokowi. Agak lucu ini partai PS ini begitu kan. Ya agak lucu begitu. Pada akhirnya ya tidak akan bersama dengan Mulyono ya, kecuali Sylvester ya, Alot Farid, Alor Farid Boy, ya Dian Sandi dan termol yang mereka begitu kan. Budi Ari sedang cari perlindungan karena Jokowi tak lagi sekuat dulu. Selamat tinggal Jokowi. Projo mau nyandar ke bawah dulu, itu pun kalau diterima. Kata netizen ini. Inilah salah satu komentar dari John Sitorus begitu kan. Malah partai PSI ditertawakan. Ngeri. Ya secara tidak langsung ingin mencari keselamatan diri sendiri. Budi Ari sampaikan ingin gabung kepada Partai Gerindra. Budi Ari juga berencana ubah logo Projo tak lagi siluet Jokowi. Apakah sekuat itu seorang ya Projo, seorang Budi Ari begitu? Apakah dari semua ya kader-kadernya di situ begitu kan ya? Dari anggota-anggota Projo ya, mereka loyalitasnya tinggi lagi ya seperti Jokowi begitu kan ya, kalau sudah bergabung kepada Partai Gerindra. Jadi mau gimana lagi? Ya, kita minum dulu lah. Jadi saya kira bahwa banyak sekali sekarang ini perdebatan soal Budi Ari. Saya kira jalan Budi Ari ini sangat bagus ya. Jalan Budi Ari ini sangat terbaik ya. Jalan Budi Ari ini sudah jalan yang tepat, sudah mulai sadar begitu, meninggalkan dari ya siluet-siluet Jokowi, meninggalkan dari apa yang kemudian dilakukan oleh Jokowi begitu kan. Nah, ini banyak sekali yang kemudian mengatakan begini, lah katanya mau jadi parpol, kok malah mau jadi Partai Gerindra, masuk kepada Partai Gerindra. Maksudnya jadi parpol anak cabang Gerindra gitu atau gimana? Apakah relawan-relawannya atau bagaimana begitu kan? Jadi saya kira saya kira banyak orang yang kemudian mengatakan, wah ini ada apa Budi Ari ini? Saya kira jalan Budi Ari ini sudah sadar, sudah tepat rasanya meninggalkan Jokowi. Ini hati-hati Pak Prabowo ya, belajar di pengalaman Pak SBY ya, dengan Partai Demokrat ya, dengan popularitas yang memanjat begitu kan ya, banyak belatung-belatung kepanasan yang haus korupsi atau mau cari perlindungan setelah korupsi masuk berdemokrat. Akhirnya Demokrat ya terhempas perolehan suaranya. Ya. Apakah negara dan bangsa masih perlu orang-orang oportunis ya seperti ini yang di kepalanya hanya kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa dan negaranya? Nah, ini pertanyaan begitu ya. Apakah negara dan bangsa pantas memberikan amanah bagi mereka-mereka yang jelas-jelas sudah tidak amanah? Ini salah satu komentar netizen. Ngeri, Bos. Ya. Ya, saya kira oke lah, nggak ada masalah untuk masuk ke situ begitu. Mungkin ya Budi Ari sudah mulai ada kesadaran yang sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah ini tidak menyakiti hati seorang Jokowi? Projo bakal ubah logo, tak ada lagi wajah Jokowi. Kenapa Bang? Kok tepuk tangan terus Bang? Agak lucu ini begitu. Pada akhirnya orang-orang berkesimpulan, ya jangan-jangan ini cari keselamatan masing-masing. Nah, ketika Projo sudah meninggalkan logo dari seorang Jokowi, saya yakin psikologis Jokowi ini akan berubah. Bukan tidak mungkin seorang Jokowi ini membuka kartu traf bagaimana soal Projo. Kita akan buktikan aja nanti. Karena persoalan-persoalan ini justru menurut saya pribadi blunder begitu kan ya. Tapi kalau cari selamat ya silahkan begitu. Ya nampaknya seperti Pak Dasko kabarnya ini sudah datang begitu kan ya. Sudah menghadiri di situ begitu, mengatakan bahwa ya nggak ada masalah kalau semisal mau bergabung kepada Partai Gerindra, kabarnya begitu. Ini Sufmi Dasko mengatakan Gerindra siap
ya tampung gelombang besar kader dari Projo. Ngeri. Ngeri. Ya, berarti kalau seperti itu ya mendukung Prabowo terus dong. Ya, tidak lagi mendukung seorang Jokowi begitu kan. Nah, nampaknya Partai Gerindra ini cukup sukses mengacak-ngacak bagaimana ya perkembangan politik di era sekarang ini, terutama relawan-relawan Jokowi. Kalau ini dibiarkan, maka kemudian ya Partai Gerindra di tahun 2029 ini tidak punya kekuatan begitu. Nah, Ketua Harian YAPI DPP Partai Gerindra ini Sufmi Dasko juga menanggapi pernyataan Projo yang akan memperkuat Partai Gerindra. Dia menegaskan bahwa partainya siap menerima gelombang besar kader baru dari relawan Projo. Nah, Dasko ini yang juga menjadi wakil ketua DPR RI ya pun mengapresiasi karena Projo adalah salah satu relawan yang berkomitmen ya dalam mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Nah, sebagai informasi, organisasi Projo melakukan transformasi besar-besaran bersama dengan berlangsungnya ya kongres yang ketiga di Hotel Sultan kemarin. Ketua Umum DPP Projo ini Budi Aris tadi mengatakan selain merubah logo, organisasinya juga memiliki arah politik baru, yaitu memperkuat partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Akhirnya meninggalkan Jokowi. Benar kan? Akhirnya kan meninggalkan Jokowi. Ya, sekarang coba kita lihat saja. Lihat saja begitu dibesarkan oleh partai oleh Jokowi, meninggalkan Jokowi. Ya nggak ada apa-apa. Inilah karma bagi seorang Jokowi. Ini tapi nggak ada masalah lah, tidak masalah. Jalan terbaik, ya jalan terbaik dari Projo itu ya seperti itu, harus meninggalkan Jokowi dong. Karena politiknya berubah, ya dari tahun ke tahun politiknya ini harus berubah. Kalau Projo ini tidak loncat sana, tidak loncat sini, tidak loncat sana, ini akan ketinggalan. Sedangkan Jokowi sendiri, ya pengaruhnya itu sudah sangat turun. Pengaruhnya sudah sudah mulai tidak punya kekuatan. Nah, kalau nanti misalnya, ini dipertaruhkan begitu kan ya. Kalau nanti di tahun 2029 misalnya adalah Anies Baswedan calonnya, lalu kemudian menang, ya apakah Projo ini gabung kepada Anies Baswedan? Benar? Apakah seperti itu? Ya kita tunggu saja. Tergantung situasi dan kondisinya bro. Ngeri bos, ngeri. Nah pertanyaan dari masyarakat dan bahkan mengatakan begini. Endasmu bahasa Sangsakerta ya. Logonya aja adalah Jokowi. Bohong mulu sih Bob. Kata komentar-komentar dari netizen seperti itu begitu. Nah inilah yang kemudian Budi Ari ini bantah Projo ini singkatan dari Jokowi. Dia mengatakan itu bahasa Sangsakerta. Wah, saya nggak tahu ini ceritanya bagaimana begitu kan? Nggak tahu. Ya, coba kita lihat saja begitu ya. Yang benar ini model AI begitu kan ya. Kalau ditelusuri yang benar bahwa kata Projo berasal dari Sangsakerta. Dalam bahasa Sakerta, Projo memiliki arti pemerintahan negeri, kerajaan atau istana. Selain itu dalam konteks bahasa Jawa, KW begitu ya, Jawa kuno yang banyak menyerap kosakata Sangsakerta, kata ini juga diartikan sebagai rakyat. Nah, di Indonesia, Projo juga dikenal sebagai akronim dari Pro Jokowi. Nama organisasinya Relawan Pendukung Joko Widodo. Memang benar kata Projo ini berasal dari bahasa Sangsakerta, ya. Memang benar bahasa Sangsakerta di situ. Tapi di negara 62, ya kata Projo itu merupakan akronim yang tidak bisa dilepas dari seorang Jokowi. Inginnya sekali ingin menunjukkan bahwa agar tidak kelihatan begitu kan. Ya, kenapa dari dulu tidak dicabarkan seperti itu begitu kan. Dan sekarang kok baru sekarang ya singkatan dari Projo atau nama Projo di situ ya itu dianggap bahasa Sakerta. Memang iya, bahasanya bahasa Sangsakerta. Kalau dianggap sebagai bahwa ini adalah pemerintahan negeri ya, kerajaan atau istana. Nah, ini lantas bagaimana begitu dengan situasi dan kondisi Projo hari itu? Apa maksud dan tujuannya itu? Nama Projo sendiri ya saya yakin itu adalah ya singkatan Pro dan Jokowi begitu kan. Itu kan dulu begitu kan. Jadi saya kira hal-hal seperti ini banyak yang kemudian masyarakat melihat bahwa
Projo ini diambang kebingungan yang sangat luar biasa. Nah, kenapa seorang Jokowi ini absen ya di Kongres Projo ketiga? Karena mungkin ada sesuatu hal yang mungkin ya kita tidak tahu begitu kan ya. Tapi ditafsirkan bisa saja mungkin ya si Budi Ari ini ya kenapa tidak masuk partai PSI begitu kan? Ya, kenapa kok masuk kepada Partai Gerindra? Mungkin ada sesuatu hal yang kemudian bisa ditafsirkan secara psikologis. Jangan-jangan apakah karena Budi Ari tidak mau masuk partai PSI lalu kemudian seorang Jokowi ini tidak hadir walaupun dengan alasan misalnya Jokowi diminta dokter begitu kan tak aktivitas di luar, tapi kemungkinan hal seperti ini yang kemudian akan semakin hari akan semakin menunjukkan Budi Ari akan bernyanyi. Nah, mungkinnya ditekan, ayo masuk partai PSI. Padahal kawan-kawan mereka begitu banyak di partai PSI. Jadi saya kira banyak dugaan-dugaan atau pertanyaan-pertanyaan itu begitu kan. Ya, kenapa kok tidak hadir? Kenapa? Ini macam-macam begitu. Nah, saya menyimpulkan bahwa ya memang ada sesuatu hal yang kemudian kita lihat begitu kan ya. Pertanyaannya kenapa tidak masuk partai PSI? Kenapa langsung partai Gerindra? Seharusnya relawan-relawan dari Jokowi ini kan sudah punya wadah yaitu partai PSI untuk mengembangkan partai PSI. Justru kalau mereka begitu kan ya, kalau dia begitu gabung ke partai Gerindra di tahun 2029, jelas dia adalah mendukung Prabowo Subianto. Nah, apa yang kita lihat hari ini? Percakapan-percakapan politik ini semakin menunjukkan bahwa arah dari Projo ini sudah mulai ya kesadarannya begitu kan. Sudah mulai muncul kesadarannya bahwa politik dalam stagnan begitu tidak bisa mengangkat dirinya untuk bersaing dalam dunia politik pada akhirnya. Ini Budi Ari mengaku ya masuk partai Gerindra, begitu akan masuk partai Gerindra dan teman-teman Projo bisa memahami itu. Dan bagaimanapun ya mau tidak mau itu harus ikut itu begitu. Nih, Budi Ari ungkap alasan ingin gabung kepada partai Gerindra karena ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kabarnya. Ya harus gabung kepada partai Gerindra. Apakah ini bagian dari cikal bakal bagaimana pembegalan terhadap relawan-relawan Jokowi? Saya kira tidak, karena Partai Gerindra juga tidak butuh amat kepada relawan-relawan itu. Kenapa? Karena Prabowo sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, ya. Nggak mungkin apakah butuh ini atau tidak. Ya, selamat ya kepada Budi Ari, saya ucapkan selamat kepada Kongres Projo ketiga ini begitu kan ya, atas atas penyampaian dari Budi Ari yang telah akan bergabung kepada Partai Gerindra. Nggak tahu lagi nanti mau gabung atau ditolak atau tidak, tapi yang jelas selamatlah kepada Partai Budi Ari begitu kan ya. Sudah selamat dari cengkraman ya dari Mulyono, cengkraman geng Solo. Selamat Pak Budi Ari ya, Selamat bergabung kepada Partai Gerindra ya. Jangan sampai nanti ya para relawan-relawan Jokowi yang satunya seperti Sylvester, seperti yang lain ikut gabung kepada Partai Gerindra. Pada akhirnya Jokowi ditinggal sendirian. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.